Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Hakim, para hadirin yang terhormat, izinkan saya membuka dengan satu pantun. Naik pesawat dari Jakarta, di dalam pesawat memakan pepaya. Selamat datang di Palangkaraya, MTQ Korpi memang istimewa. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyil ajlali, al-wahidil fardil qadimil awwali, thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Musabaqah Tilawatil Quran Korps Pegawai Republik Indonesia tahun 2024. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia, pemuda-pemudi adalah harapan dan kekayaan bangsa ini. Musim semi yang sangat indah, denyut jantung yang selalu berdetak, serta pagar pelindung bagi umat dari terpaan angin yang sangat angkuh. Di dalam jiwa mereka tertanam 1001 potensi yang harus dipupuk, dipelihara dan dikembangkan karena sangat berguna bagi umat. Akan tetapi seiring dengan perjalanan masa dan kemajuan zaman, seiring itu pula lah berbagai arus pemikiran, budaya-budaya asing, serta gaya hidup dan peradaban yang menyimpang demikian gencar menyerang negeri-negeri kaum muslim. Arus modernisasi dan badai globalisasi melanda bumi ini, menembus batas sekaligus menghancurkan hampir seluruh sendi kebajikan. Maka tidaklah mengherankan jika kita melihat generasi-generasi muda saat ini lebih pede mengenakan kostum-kostum you can see-nya dibandingkan menggunakan busana muslimah yang menutup aurat secara syar'i. Mereka pun hafal betul terkait update informasi-informasi, berita-berita viral terkini dibandingkan menelusuri sirah Rasulullah Muhammad SAW dan sejarah kebudayaan Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu melalui kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah dakwah agama yang bertemakan generasi muda sebagai ASN yang unggul, cerdas dan juga berakhlakul karimah. Pemuda-pemudi harapan bangsa, pemuda harapan agama, pemuda harapan pemudi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya
telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah atau suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut nama Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, menurut tafsir Al-Muyassar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia menerangkan bahwa yang dimaksud dengan uswatun hasanah atau suri teladan yang baik adalah bagaimana cara kita meneladani sifat-sifat Rasulullah Muhammad SAW, baik dari perkataannya maupun perbuatan-perbuatan beliau. Maka berpegang teguhlah kepada sunnahnya sehingga kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika berbicara mengenai keteladanan Rasulullah Muhammad SAW secara garis besar, setidaknya ada 4 sifat yang bisa kita teladani untuk menjadi ASN yang unggul, cerdas, dan berakhlakul karimah. Di antara sifat-sifat tersebut adalah sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Mari kita bahas satu persatu. Sifat yang pertama adalah sifat sidik atau berkata benar dan jujur. Sebagai aparatur sipil negara yang memiliki tanggung jawab yang luar biasa untuk membangkitkan nusa dan bangsa, sesungguhnya harusnya kita memiliki sifat sidik di dalam jiwa dan raga. Berkata jujur dan benar merupakan salah satu pondasi yang harus dimiliki oleh seorang ASN untuk menciptakan birokrasi yang berkualitas. Kemudian sifat yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya, di mana seorang aparatur sipil negara menjadi penyelenggara sistem pemerintahan dan birokrasi diberikan peranan yang sangat penting untuk menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan yang berkualitas. Dan tentunya hal tersebut merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat kelak. Sifat yang ketiga adalah fatonah atau pandai dan cerdas, di mana seorang aparatur sipil negara juga dituntut untuk menjadi pandai dan cerdas dalam memanfaatkan situasi dan kondisi untuk menjadi pelayan masyarakat sehingga menjadi ASN yang unggul, cerdas, dan berakhlakul karimah. Dan sifat yang terakhir adalah tablik atau menyampaikan. Di sini ASN juga dituntut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrasi kepemerintahan untuk kebaikan dan kemajuan bersama. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat Rasulullah SAW tersebut juga apabila ingin digali lebih mendalam lagi juga sejalan dengan tagline core value ASN berakhlak dengan employer branding bangga melayani bangsa. ASN berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, kemudian accountable, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif, di mana nilai-nilai tersebut diharapkan mampu menjadi pedoman bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga menjadi ASN yang cerdas, unggul, dan berakhlakul karimah. Akan tetapi core value ASN berakhlak tersebut hanyalah akan menjadi semboyan apabila kita tidak menanamkan di dalam hati kita untuk mengamalkan sifat-sifat tersebut, untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut. Untuk itu, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak para aparatur sipil negara dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia untuk menegakkan di dalam hati terkait keteladanan Rasulullah Muhammad SAW dan juga sifat-sifat ataupun nilai-nilai dari core value ASN berakhlak dengan employer branding bangga melayani bangsa.
Dan tentunya itu harus ditanamkan di dalam hati dan sanubari kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu." Rawahu Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah, terdapat segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik pula lah seluruh tubuh manusia. Akan tetapi apabila daging itu buruk, maka buruk pula lah seluruh tubuh manusia. Maka ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Untuk itulah hadirin yang terhormat, bagaimana caranya kita untuk menjaga hati ini, menubuhkan di dalam hati ini core value ASN berakhlak untuk menjadi ASN yang unggul, cerdas dan berakhlakul karimah. Tentunya dimulai dari diri sendiri dan ditegakkan di dalam hati dan sanubari kita. Hadirin yang berbahagia, sebagai kesimpulan dalam dakwah Al-Quran kali ini, bahwa salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menegakkan ASN yang unggul, cerdas dan berakhlakul karimah adalah dengan meneladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengamalkan nilai-nilai dari core value ASN berakhlak dengan employer branding, bangga melayani bangsa, dan tentunya dimulai dari hati dan dimulai dari diri sendiri. Izinkan saya menutup dengan sebuah sajak. Ku mulai dari diri sendiri, ku mulai dari yang paling kecil. Takkan pernah aku menunda-nunda, kan ku mulai saat ini jua. Beginilah harusnya diri kita bila ingin bangsa ini berubah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.